bagus sekali mayatnya. Ya. Jadi dia akan seperti itu. Jangan tegang, iya. Kita melakukannya harus dengan halus. Kalau dia kita sakit sama dia waktu hidupnya merasakan sedemikian, akan sakit juga mayat seperti ini. Nah, kalau suami istri ini bukan masuk pada mahram, tetapi masuk seperti ini. Agar kalau orang sakaratul maut sudah agar kotorannya ini agak tertekan. Karena kalau tidak seperti ini, kotoran ini seakan-akan susah nanti keluarnya. Kayak ada pembekuan. Sehingga perlu juga yang ada seperti ini, jangan terlalu berat. Jangan terlalu berat, apa misalkan batu jangan. Ya. Yang seperti ini misalkan agak ditekankan di atasnya. Ya, tujuannya tadi. Ini adatnya. Ya. Ditekan, seperti ini. Barulah kalau sudah selesai seperti ini, barulah kita mempersiapkan sambil ditutup dengan penutup. Ditutup untuk memandikan. Ini ditutup. Tidak ada penutup pada biar serius ini mayatnya. Ya. Untuk memandikannya. Nanti Ustaz Abdul ini lebih spesifik nanti pada pengkafanannya. Tapi tidak saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nanti kalau ibu iskal atau ada ibu ada pertanyaan nanti ditanyakan, itulah nanti dijelaskan. Jadi kalau dirinci waktu kita tidak cukup. Jadi disiapkan kalau bisa 3 wadah. 1 habis semuanya. Anggap ada, ya. 2 biar jelas kalau ada medianya. 3 anggap ini semua yang besar dulu. Baskom, ya baskom. Jadi air yang pertama yang dipersiapkan, air yang pertama ini air biasa. Ya, air biasa. Terserah biasa itu artinya air tawar. Air putih, air biasa. Kemudian ini air yang dicampuran bidara. Ya, bidara. Tahu bidara bu ya? Ya, dicampur dengan bidara. Kemudian yang terakhir ini air yang dicampur dengan kapur barus. Biasanya kalau kita ada kapur barusnya. Tetapi pencampurannya ini yang kapur barus ini jangan sampai merubah sifatnya air. Artinya sedikit saja. Sedikit. Hanya fungsinya nanti untuk mengawetkan mayatnya ini agar tidak terlalu tidak cepat rusak. Jangan sampai genggam dimasukkan semua. Itu kan bautnya sudah berubah warnanya juga, jangan sampai. Dengan perlahan-lahan. Nah, kemudian yang seperti ini, maka saya taruh di depan saja. Ini susah nanti. Makanya harus ada pembantu nanti kalau kita coba praktek. Jadi seperti ini. Jadi pertama kita harus mengangkat mayatnya ini. Seperti ini tata caranya. Ya, ya. Bagus sekali mayatnya. Ya. Jadi dia akan seperti ini. Jangan tegang. Iya, agak lemas. Sudah. Tidur saja. Agak tegang mayatnya. Ya. Nah, agak seperti ini ya. Menegangnya, ya sudah. Anda kan mayat. Ikut. Jangan tegang ya. Ya. Jadi seperti ini terlebih dahulu. Kemudian ditekan, perutnya ditekan, memandikannya. Ditekan itu ya. Ini akan keluar kotorannya. Kotorannya akan keluar. Ditekan, setelah ditekan. Tapi halus. Tapi ditekan dengan halus. Karena sekali kita di dalam hadis dikatakan, kita memecahkan Iya, bukan. Kita melakukannya harus dengan halus. Kalau kita sakit sama dia waktu hidupnya merasakan sedemikian, akan sakit juga mayat seperti ini. Singkat saja, ini setelah ini ditekan, maka ini akan keluar kotorannya. Nah, setelah keluar kotorannya, makanya kalau sekarang itu ada tempat pemandian jenazah yang kayak apa itu? Iya, yang dari stainless ini ya.
Ya itu lebih bagus itu, karena kalau seperti di lantai seperti ini itu dimungkinkan najis-najisnya ini kan ya. Makanya seperti itu sangat bagus sekali, tinggal diatur bagaimana tata caranya. Maka nanti boleh kalau misalkan di setiap kelurahan tidak ada, bisa ngajukan ke lurahnya masing-masing atau ke camat masing-masing. Mungkin ada. Ya, karena lumayan 8 juta saya tanya itu. 8 juta. Nah, jadi Bu, jadi agak diangkat sedikit ya, agak diangkat sedikit, kemudian ditekan. Baru setelah ini kalau ada selang itu paling enak, paling enak. Mohon maaf, biar nggak terlalu tegang ya. Jadi tata cara membersihkannya, jangan sampai pakai tangan telanjang seperti ini. Harus memakai sarung tangan atau biasa digunakan itu sisa-sisa kain kafan potongannya. Iya, sisa kain kafan potongannya. Iya, yang penting jangan langsung. Lebih auratnya ini harus terjaga. Dan jangan sampai orang yang memandikan, nanti kan ada tinggal dibaca siapa sih yang boleh memandikan. Kalau perempuan ya perempuan, kalau laki-laki ya yang laki-laki. Boleh kalau tidak ada yang laki-laki mahramnya. Nanti tinggal dibaca di situ, tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi kalau sudah seperti ini, maka langkah pertama, kalau perlu dibersihkan dulu, kotorannya dibersihkan dulu, baik itu lubang depan, lubang di belakang, atau bubur atau bubur. Dibersihkan dulu najis-najisnya ini sebelum dilakukan pemandian. Maka biasanya orang itu mewudukan jenazah, yaitu ketika selesai memandikan. Ada yang mewudukan jenazah ketika selesai, ketika badan mayat ini suci. Sunnah untuk berwudu. Maka kalau kita yang hidup saja, disunnahkan juga berwudu ketika kita mandi besar. Sunnah. Fungsinya apa? Yaitu litakhlilil hadas, yaitu agar ketika kita mandi mensucikan ini agar tidak ada kotoran lagi yang menempel. Karena kalau kita berwudu, syarat wudu harus suci. Makanya biasanya orang mewudukan ini ketika sudah selesai disucikan sebelum dimandikan. Ada yang mewudukan ketika sudah selesai disucikan dan dimandikan baru diwuduin. Tapi wudu ini adalah sunnah, tidak wajib. Jadi jangan sampai ini ganggu wudu, ribut masalah ini, tidak wajib. Wudu ini sunnah, hukumnya sunnah. Jadi kalau seperti ini, kalau sudah demikian, ini dibersihkan kotorannya. Kalau mau diwudu terlebih dahulu. Karena secara wudu ini harus suci. Jadi kita siram dengan air yang pertama. Air apa? Iya, air biasa. Untuk memastikan misalkan kotoran itu selesai suci. Kemudian pakai air daun bidara. Kalau tidak ada, air sabun. Mulai dari sebelah kanan. Ya, ada yang bisa bantu biar ini. Ya. Mulai dari sebelah kanan, Ustaz. Ya. Di sebelah kanan. Ya, cari yang kanan mana, Ustaz. Ya. Terus, selesai. Kemudian juga ini boleh nanti menyiramnya, boleh dari atasnya atau dari bawah, tetapi jangan sampai dibuka. Dari ya. Jangan seperti ini ya. Ya, seperti itu. Ini harus terjaga. Aurat ini harus terjaga. Dan tidak boleh nanti ketika ada orang memandikan, ibu-ibu ini melihat atau menyaksikan. Jangan, Bu, jangan. Kalau bukan mahramnya, bukan pahala tapi dosa. Karena dikhawatirkan auratnya ini terlihat. Makanya ditentukan ketika perawatan jenazah ini orang-orang yang memang amanah, orang-orang yang dipercaya atau kerabatnya yang sekiranya nanti bisa menutup aib dari ya. Karena setiap segala sesuatu itu pasti ada aibnya. Maka itulah Islam mengajarkan kita, waktu meninggal saja kita sudah dianjurkan untuk berlaku halus pada mayat, apalagi dengan sesama kita makhluk hidup. Makanya kalau ada makhluk hidup yang bertahu kasar itu sangat dipertanyakan hatinya. Maka siraman pertama
Kemudian ini kapur baris ini jangan dulu Bu ya, jangan dulu. Jadi yang dimainkan hanya ini. Ya. Kemudian yang kedua juga demikian. Nah, kemudian terus disiram dengan air yang berbidara tadi sebelah kirinya. Sebelah kirinya. Ya, dibagus Ustaz. Dapat tidurkan saja biar tidak capek. Ya seperti itu. Ya. Jadi posisinya agak seperti ini Bu ya. Jangan sampai datang. Jadi disiram, ya dengan halus ini. Kalau ada selang itu paling enak. Kemudian dimasukkan, digosok dengan halus. Jangan sampai tadi tidak pakai sarung tangan dan sebagainya. Kemudian di belakangnya juga agak dimilingkan dengan halus ini. Makanya tidak bisa dengan satu orang, harus dibantu dengan yang lainnya. Kemudian juga di sebelahnya. Setelah ini selesai, sudah semua, maka baru ini kapur barus. Sebelah kanan semua, terus nanti belakangnya. Berarti semua ini selesai. Ini satu kali. Sunnah melakukan 3 kali dengan urutan seperti tadi, yaitu misalkan dengan biasa, ya, dengan bidara, kemudian 2 kali, ulang lagi sampai 3 kali. Paham Bu ya? Ya. Terakhir biasanya orang ini berwudu, ya. Nawaitul wudu lihadil mayyit. Kalau laki-laki lihada, kalau ibu-ibu, ya. Lah, diwudukan. Itu sepertinya, tapi harus pelan. Jangan lupa juga ini lubang-lubangnya dibersihkan. Lubang, semua lubang itu dibersihkan. Lubang hidung, telinga. Kemudian usahakan sebelum diwudui. Maka ada yang mengatakan bahwasanya bagaimana dengan mulutnya, dengan lisannya, maka cukup ini dimasukkan, digosok. Jangan sampai, kan sunnah berwudu sampai dituangkan oil dia betul-betul keluar. Ya. Dimasukkan. Ya. Tapi saya pernah membaca di madhabnya Imam Hanafi itu dimasukkan tapi dimiringkan. Tapi sedikit, biar mengalir. Tapi di dalam makan yang saat ini cukup dimasukkan, digosok pelan-pelan. Nah, maka seperti inilah tata cara kita memandikan jenazah. Maka orang yang memandikan jenazah pasti dia itu akan mengalami pengalaman spiritual yang mungkin tidak bisa dirasakan orang lain. Hatinya pertama akan dilembutkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulla Erna Margareta, saya dari Masjid Taklim Sudirman. Kebetulan Pak Ali ketua kami. Anak buahnya nih tiga. Tadi Pak kata Bapak menjelang meninggal sudah diarahkan posisinya gitu Pak. Kalau bisa. Jadi udah mikir-mikir nih bakal orangnya udah hampir, jadi kita udah nyari posisi gitu Pak. Iya. Kesannya lah gitu ya. Kalau di tempat tidur rumah sakit kemana gitu. Itu ya mungkin, jadi kalau pas itu rumah, jadi kita udah mengarahkan jadi lebih mudah kalian kalau bisa. Jadi memang sunnah kalau sudah sakit parah, adilahnya dimudahkan melafazkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya seperti itu. Makanya posisinya ini, kalau misalkan tidak menghadap kiblat, tidak hadapkan kiblat. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, maka misalkan orang sakit susah, misalkan lebih besar misalkan, maka cukup tidak apa-apa, tetapi ini agak diangkat dan kepalanya saja yang dihadapkan. Ibu Adijah yang meminta itu Pak Musayiri. Yang saya tanyakan gini Pak, kalau suami kita meninggal, apakah boleh kita bukan memandikan pasti kalau misalnya kita bisa kita mandikan. Apa tuh meruang istilahnya, apakah diperbolehkan atau tidak? Itu saja yang ingin saya tanyakan ya. Meruang. Jadi salah satu yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah ini, yaitu kalau pertama urutannya kalau laki-laki yang laki-laki. Istri suami meninggal, istri yang
Iya. Kemudian yaitu kerabat. Artinya bukanlah kerabat, artinya mahramnya, adiknya, kakaknya. Suami istri ini bukan mahram. Suami istri ini bukan mahram, paham ibu ya? Jadi urutannya, yang pertama yang boleh memandikan, biar tak salah paham ya. Ini adalah kalau laki-laki dua laki-laki, kalau perempuan perempuan. Kalau ada, sudah diutamakan dipercayakan demikian. Kemudian kalau misalkan ada laki-laki tidak mau, perempuan tidak mau, cari misalkan mahramnya bisa, yang mahramnya. Jadi suami istri, bagaimana hukum memandikan suami istri? Atau kalau sudah diperbolehkan memandikan, maka ini boleh apa saja boleh, yang penting mensucikan bahasanya. Iya. Nah kalau suami istri ini bukan masuk pada mahram, tetapi masuk pada golongan yang ketiga, juga ini diperbolehkan. Karena suami istri ini kalau kita tarik statusnya ini wali mahram, bukan mahramnya. Karena kalau mahram itu di dalam nikah, itu kan menikah, berarti bukan mahram. Itu kan batal, misalkan bersentuhan selama hidup di dalam mahram ini batal. Maka tetapi khusus istri ini nanti boleh untuk juga memandikan kalau suaminya meninggal, meskipun istri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah dari Majelis Taklim Aisyah. Yang saya tanyakan, kalau orang meninggal kita bacakan la ilaha illallah, tapi kedengaran baca itu tidak sampai, bagaimana? Tapi kedengaran suaranya itu tidak sampai. Untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini ya, karena mohon maaf ya, bukan saya pamer, karena saya sering menghadapi orang sakarat dan juga memandikan jenazah menyehat sampailah penguburannya ya. Nah jadi yang tadi sudah jelaskan Pak Rinci, sudah semuanya dalam sakit. Nah sekarang pertanyaan Ibu, bagaimana tadi Bu? La ilaha illallah itu kita menakir. Jadi pada waktu sakarat ini segala telinga kemudian mata sudah tidak berfungsi, mendengar dari sebenarnya. Jadi pakai apa kita untuk menalkinkannya? Nah sekarang yang ada hanya tinggal roh pun sudah berada di sini kan, sedikit tinggal berada di sini yang lama. Ya. Bagaimana caranya kita untuk umpamanya menakirnya? Ini tidak bisa berfungsi semua dan tidak. Ada telinga tidak bisa mendengar, ada mata tidak bisa melihat, ada mulut tidak bisa bukan dalam Al-Quran ada ya. Kemudian cara kita talqinkan dengan secara syariat la ilaha illallah, tapi lewat hati kita. Hati kita insya Allah akan nembus kepada, walaupun dijawab nggak dijawab sampai ke hati, karena hati ini adalah baitullah. Disinilah rumahnya Allah. Hati yang bukan hati yang sanubari ya, hati yang nurani. Kalau hati sanubari, ya, dia akan sampai ya. Hati nurani ya, betul-betul hati nurani yang dari dalamnya. Pakai la ilaha illallah, insya Allah sampai. Ini sekitar caranya. Nggak akan bisa kita bisikkan, karena ini tidak ada yang mendengar ya. Cuma secara syariat tetap kita laksanakan. Dekatnya begitu. Kemudian tadi ada lagi pertanyaan saya akan tambahkan. Ibu itu siapa tadi? Nah, apa tadi yang saya tambahkan ya? Nah, bagaimana caranya melihat apakah dia sudah sakarat atau enggak? Nah, ya kan? Nah, kita ngelihat andaikan matanya sudah satu, tidak lagi bergerak. Nah, itu tanda-tanda juga sakarat. Itu tadi bukti. Asal matanya sudah tidak ada lagi, itu sudah mulai tidak berfungsi. Ya, tanda-tanda. Ciri-ciri itu Pak ya. Tanda-tanda ya, tanda-tanda. Itu tanda-tanda kalau memang dia mati di hadapan kita.
Kalau yang mati yang